Jadi sahur tidak hanya untuk perut, tapi untuk hati Anda dan pikiran Anda. Pikiran dan hati. Memang Fani, kalau kita bicara mengenai wajah Islam dalam bulan suci Ramadan, memang sudah seharusnya itu ramah, sejuk, damai untuk semuanya. Tapi kalau kita bicara mengenai perilaku, perangai kita yang selama ini kasar, mau menang sendiri dan suka memaksakan kehendak, memang harusnya itu disingkirkan jauh-jauh tuh di bulan suci Ramadan. Sadar atau tidak disadari? Harusnya kita singkirkan, tapi jadinya cuma virus kebaikan yang bisa kita tularkan ke orang lain, bukan virus permusuhan apalagi kebencian. Nah, tapi sayangnya di beberapa tempat justru wajah Ramadan ini ditampilkan, ini justru sebaliknya. Ada amarah, pemaksaan kehendak, kemudian ada juga wajah yang dianggap intoleran. Bahkan di belahan dunia lain kita lihat beberapa waktu belakangan ketika peristiwa teror terjadi, Islam kembali menjadi sorotan. Beberapa pihak justru memanfaatkan momen-momen ini untuk menebar kebencian terhadap jadi headline di banyak sekali media di dalam negeri ataupun luar negeri. Lalu bagaimana umat muslim Indonesia menjawab tantangan dan fenomena ini? Kali ini sudah bersama kami di studio pagi ini ada budayawan Gus Chandra Malik yang sudah siap berbagi perspektif setiap Jumat ya Gus, ya, memberikan sarapan atau sahur untuk hati dan pikiran kita. Tapi sebelum kita ke Gus Chandra, sebelum kita mulai dialog kita, saya ajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang selalu dinanti segenap umat muslim. Namun Ramadan kali ini dihadapi muslim di Indonesia dan belahan dunia lain dengan sedikit berbeda dari biasanya. Muncul isu terkait dengan toleransi dan kekerasan terkait kaum muslim. Di Indonesia, Ramadan seringkali dihiasi aksi sweeping atau pemaksaan atas dasar kepercayaan. Bahkan, aksi sweeping ini tidak hanya dilakukan satu kelompok kepada kelompok lainnya, tapi juga aparat negara. Seorang pemilik warung makan di Serang, Banten menjadi sorotan setelah dirazia polisi Pamong Praja beberapa hari lalu. Sejumlah netizen pun berbondong-bondong mengulurkan bantuan. Sebelumnya, seluruh makanan di warung Saini dibawa petugas Satpol PP karena ia dianggap melanggar aturan berdasarkan surat edaran dari pemerintah Kota Serang tentang larangan berjualan pada siang hari selama Ramadan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Sumatera Barat juga merazia warung makan yang buka pada siang hari. Selain memberi peringatan tertulis, petugas juga menyita makanan yang dijual. Petugas bersikeras bahwa yang dilakukan para pedagang melanggar peraturan daerah, kendati mereka sudah menutup tirai rumah makanannya. Razia gabungan yang melibatkan aparat TNI dan Polri ini juga mendatangi tempat-tempat makan di kawasan Pecinan yang penghuninya mayoritas non-muslim. Di sini, petugas tetap mengangkut makanan untuk dibawa ke markas Satpol PP Padang. Pemerintah Kota Padang sendiri berpendapat semua penduduk di sana harus menghormati orang yang tengah berpuasa. Kita tidak bisa, Padang ini harus bersih, harus nyaman, tidak ada orang makan siang. Kalau sudah dikatakan oleh agama itu tutup, ya tidak boleh orang makan, ya kita tutup. Oke. Kita harus tegas, Pak. Ada aturan agama seperti itu, Pak? Harus tutup di siang hari selama bulan Ramadan begitu ya? Ya, ini yang sudah Bapak harus tahu. Kita ini karena orang Muslim. Ya. Sudah jelas dikatakan tidak ada makan pada siang hari. Ya. Masa orang ada makan siang hari, buka warung, kan tidak menghargai orang itu, Pak. Baik. Sementara itu di belahan dunia lain, kaum muslim menghadapi sentimen anti-Islam. Sentimen ini terutama diserukan pasca insiden penembakan brutal yang menewaskan 50 orang di Orlando, Florida. Kebetulan sang pelaku yang bernama Omar Mateen adalah muslim, anak imigran Afghanistan. Bahkan isu ini menjadi semakin ramai saat calon presiden Amerika dari Partai Republik, Donald Trump, memanfaatkan sentimen anti-Islam untuk menyebarkan kebencian bahwa Islam radikal adalah sumber terorisme. Belum lagi peristiwa pemboman yang terjadi di belahan Eropa, seperti Perancis dan Belgia. Seperti di Orlando, pelakunya membawa bendera negara Islam, ISIS. Rentetan kejadian tersebut membuat fobia terhadap Islam sedikit banyak mulai bermunculan kembali di dunia barat. Meskipun masih banyak yang yakin bahwa aksi teror justru bertentangan dengan ajaran Islam. Kita seperti hidup dalam dua republik, Republic of Hope dan Republic of Fear. Akal sehat kita tentu menghendaki perwujudan republik yang penuh harapan. Tapi nampaknya sebagian penguasa politik lebih memilih memelihara Republic of Fear, karena disitulah statistik pemilu dipertaruhkan. Kemajemukan hanya diucapkan dalam pidato, toleransi dihimbaukan ke seluruh rakyat, tetapi ketegasan tidak pernah dilaksanakan.
Ramadan harusnya menjadi momentum untuk bisa merawat republik kita dengan kedamaian untuk semua. Budi Adiputro, CNN Indonesia.